Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yulita dari kelas 11-2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Video ini dibuat untuk tujuan memenuhi tugas biologi. Kita akan membahas 7 bagian penting, yaitu mulai dari komponen darah, pembekuan darah, sampai sistem peredaran darah pulmonalis dan sistem peredaran darah sistemik. Mari simak penjelasannya lebih lanjut. Bagian 1. Komponen darah. Komponen darah terdiri atas 2 bagian, yaitu adalah plasma darah dan elemen darah. Plasma darah. Plasma darah adalah bagian cair yang berwarna kekuningan, yang mengandung air, protein, hormon, nutrisi, dan zat sisa. Plasma darah berfungsi sebagai media transportasi. Elemen darah. Elemen darah meliputi 1. Sel darah merah atau eritrosit, mengandung hemoglobin dan berfungsi mengangkut karbon dioksida dan oksigen. 2. Sel darah putih atau eritrosit, berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi. Keping darah atau trombosit, berperan penting dalam proses pembekuan darah. Bagian 2. Asal darah dan jenis-jenisnya. Asal darah. Darah dibentuk di sumsum tulang merah, terutama pada tulang pipih, seperti tulang tengkorak, tulang rusuk, dan tulang paha. Jenis-jenis sel darah yaitu adalah eritrosit, membawa oksigen, leukosit, pertahanan tubuh. Ada beberapa tipe seperti neutrofil dan limfosit. Trombosit, berperan dalam proses pembekuan darah. 3. Pembekuan darah. Ketika terjadi luka, trombosit akan pecah dan mengeluarkan trombokinase. Trombokinase bersama ion kalsium dan vitamin K akan mengubah protombin menjadi trombin. Trombin mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin adalah benang-benang halus yang membentuk jaringan seperti jala. Fibrin inilah yang akan menutup luka. 4. Golongan darah dan donor. Golongan darah dibagi menjadi A, B, AB, dan O, dan resusnya seperti resus positif dan resus negatif. Golongan darah A mempunyai antigen A, golongan darah B mempunyai antigen B. Golongan darah AB mempunyai antigen A dan B, golongan darah O tidak mempunyai antigen. Aturan donor sederhana. Golongan darah O yaitu adalah donor universal, bisa ke semua darah. Golongan darah AB, penerima atau resipien universal, bisa diterima semuanya. Golongan darah A hanya menerima golongan darah A dan O. Golongan darah B hanya menerima golongan darah B dan O. Resus negatif hanya menerima resus negatif. Resus positif hanya menerima resus positif dan negatif. 5. Organ peredaran darah. Ada 3 organ peredaran darah utama, yaitu adalah 1. Jantung, berfungsi untuk memompa darah. 2. Pembuluh darah, seperti arteri, membawa darah keluar dari jantung. Vena, membawa darah kembali ke jantung. Dan kapiler, tempat pertukaran gas. 3. Darah, yaitu adalah sebagai media transportasi. 6. Jantung. Jantung adalah organ berotot yang berukuran sekepalan tangan orang dewasa dan terletak di antara paru-paru. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu adalah atrium kanan dan atrium kiri, ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Berat jantung orang dewasa sekitar 220-260 gram. Jantung dan pembuluh darah dibungkus dari kardium. Terdapat 3 lapisan dinding jantung, yaitu adalah epikardium, miokardium, dan endokardium. Ventrikel kanan berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Ventrikel kiri memompa darah kayak oksigen ke seluruh tubuh. 7. Sistem peredaran darah pulmonalis dan sistemik. 1. Sistem peredaran darah pulmonalis. Ventrikel kanan berkontraksi, katup trikupsit menutup, katup semilunar paru-paru terbuka. Darah kaya karbon dioksida dibawa oleh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida dibuang lalu mengambil oksigen.
Darah kaya oksigen dibawa oleh vena pulmonalis menuju ke atrium kiri. Kemudian, darah masuk ke ventrikel kiri. 2. Sistem peredaran darah sistemik. Ventrikel kiri berkontraksi, katup bikuspid menutup, katup semilunar aorta terbuka. Darah kaya oksigen masuk ke aorta, lalu disebarkan ke seluruh tubuh. Di jaringan tubuh, oksigen diserap dan karbon dioksida dilepas. Darah kaya karbon dioksida masuk ke vena cava, masuk ke atrium kanan, lalu masuk ke ventrikel kanan. Demikian penjelasan mengenai sistem peredaran darah manusia dari saya. Semoga dengan video ini dapat membantu kita untuk memahami sistem peredaran darah pada manusia, komponen darah, pembekuan darah, dan sistem peredarannya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.